Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdahu, salatan wa salaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma antaj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa hammi. Bismillah nahya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keberkahan dari Allah melalui taklim kita pagi ini, insyaallah hati kita semakin tenang karena Allah menjadikan kita sakinah. Yang kedua, insyaallah urusan hidup kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapat rahmat Allah dalam taklim ini. Dan yang ketiga, malaikat selalu membersama kita dalam taklim, sehingga insyaallah sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Allah bangga melihat hamba yang hadir tilawah dan tadarus Al-Quran ke taklim ini. Nanti Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang hadir taklim, insyaallah viral nama kita di hadapan para malaikat. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat terhormat di hadapan orang hamba Allah yang mulia, itu para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada akhirnya kalau kita tetap taklim sampai akhir hayat, Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Makanya semangatlah memburu surga. Mulai Ahad yang keberapa itu yang lalu saya mulai mengisi di masjid Musalla Al-Wahid, misalnya Al-Wahid, dan saya memulai membahas asma Allah. Nah ini lanjutannya. Jadi saya ambil dari kitab Bismika Nahya, karena Syekh Amr Khalid dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi Bismillah Nahya, dengan namamu aku hidup. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Dan itu kita ucapkan setiap mau tidur. Jadi saya hanya mengingatkan, jangan lupa kita bertekad hidup dengan asma Allah. Itu ya. Nah, agar itu terwujud, nah kita bahas sekarang ini. Jadi ingat ya, ini semua kita ini sudah bertekad kan? Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, bahkan dengan namamu aku mati. Gitu ya. Ini sudah saya bahas mukadimahnya di Musalla Al-Wahid. Cuma saya ingatkan aja sedikit ya. Salah satu hal yang ingin kita kita rasakan ya, ketika kita mengatakan aku hidup bersama namamu ya Allah. Jadi kita tidak ingin berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba maaf ya, bagaimana kalau saya misalnya, saya hidup ini didampingi oleh miliarder internasional. Jadi saya ini selalu didampingi oleh miliarder internasional. Kira-kira gimana nasib saya? Bisa bayangkan? Bisa bayang? Jadi kemana-mana saya dakwah ini yang mendukung semua itu miliarder internasional, ya kan?
Nah, ketika kita mengatakan bismika, nah ya Allah, aku hidup di olehmu ya Allah. Itu maksudnya. Senang gak jelas sekalian? Hidup kita dikawal oleh Allah. Senang? Luar biasa. Sekarang aja kita ini yang suka dengan, maaf ya, pilpres atau pilkada, kita mendukung, kita ingin mendukung calon kita. Harapannya kita dibalik didukung, padahal dilupakan biasanya semangatnya luar biasa. Nih setiap saat didukung, dikawal oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang gambarannya ya. Jangankan miliarder internasional, miliarder Kabupaten Pasuruan aja kawal hidup saya gimana gitu ya. Miliarder Kabupaten Pasuruan atau orang ini kawal hidup saya gimana rasanya ya kan gitu. Rasakan hidup yang luar biasa, istimewa. Tidak bisa kebayang kalau kita dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Mas sekalian. Sekedar mengingatkan lagi. Jadi contoh sederhana ini. Kalau kita selalu mengucapkan Ya Ali, Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kita bertekad, kita dikawal oleh Yang Maha Alim, tidak mau juga kebodohan, dan juga tidak mau membodohi orang lain, karena kita hidup bersama Allah yang Maha Alim. Kan begitu ya? Pasti kita rajin menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu kebaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, karena kita bersama Ya Ali, Allah yang Maha Alim. Ya Rahim, Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Apa harapannya? Kita ingin hidup menjadi orang yang penuh kasih sayang. Begitu kan? Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Dan tentunya yang paling penting, kita berharap Allah kasih sayang kepada kita. Kan gitu Mas. Ini gambaran sederhananya yang namanya hidup bersama asma Allah. Kan gitu. Hal ini ya, karena waktu kita ya, saya hanya akan sedikit ya. Hal ini sangat ditekankan oleh Allah. Ya, Allah sendiri yang menekankan kita, ya, agar kita benar-benar hidup bersama asma Allah. Ya, ini bisa kita pahami ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, gitu Mas sekalian. Selain itu Rasulullah sendiri mengatakan kepada kita, ini dia, lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah memiliki 99 nama. Man hafidhaha, siapa yang menjaganya dalam dirinya, dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Itu yang masalahnya. Makanya kita ingin sampai mati bersama asma Allah. Dan isyarat itu Rasulullah sampaikan kepada kita, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Kan begitu. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Masya Allah, asma Allah. Seperti itu dimasukkan bahagia. Masya Allah,
sekarang kita meneruskan pembahasan yang kedua. Fokus dari harapan hidup kita diantaranya kan hidup anti galau, ya kan? Ya, jadi kita tidak resah, tidak galau, apalagi sedih dan berduka selalu. Ya, meskipun suasana hidup kita ini banyak ancamannya, ya, banyak ancamannya, termasuk perang penjajahan Israel kepada Gaza, pada Palestina, dan sekarang nyombongi dia menyerang Iran, dibalas rasanya. Lalu itu berdampak pada kita nanti. Harga minyak nanti mulai meroket. Akhirnya berdampak pada harga meroket. Ini banyak hal yang akan terjadi di dunia sekarang. Makanya bagi orang-orang mukmin yang selalu hidup bersama asma Allah, insya Allah anti galau hidupnya, anti resah. Di antaranya kenapa? Makanya kita bahas sekarang, ya mas kalian. Ini dia yang kita bahas sekarang. Satu asma Allah adalah Al-Fattah. Jadi kita sekarang membahas asma Allah Al-Fattah, ya, Al-Fattah, yang artinya yang maha membuka. Miftahun, kunci, ya. Iftah, buka. Al-Fattah memang itu yang paling bisa membuka persoalan, menyelesaikan problem, ya. Jadi kita harus selalu mendapatkan Al-Fattah ketika kita ingin meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kebahagiaan keluarga, ya Al-Fattah. Ada masalah dalam keluarga, ya Al-Fattah. Gitu penerapannya. Jadi kita memang tidak bisa hidup tanpa asma Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada otak kita dan kepintaran kita. Jangan. Itu sarana, wasilah, tapi tentunya Allah Al-Fattah yang maha membuka. Bahkan Al-Fattah itu diantara maknanya sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil kita hadapi, kita dapatkan bagi Allah tidak mustahil bagi Al-Fattah. Itu pemahaman, masya Allah, ya. Jadi kalau kita menyebut Al-Fattah, kita berharap segala hal yang kita hadapi bisa selesai. Enak kan? Anti galau, serius. Kayak bagi kita, masya Allah, kan? Ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim. Baik, sekalian. Nah, ketika kita menyebut ya Fattah, Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah, tolong kita sesuai dengan pemahaman ilmu tauhid, ya, yang tadi saya katakan dari kitab Bismika Nahya oleh Syekh Abdul Khalid dari Mekah Al-Qarmah. Begitu kita menyebut Al-Fattah, harus ada 3 yang kita ingat selalu. Ya Fattah, ya Fattah. Apa yang 3 hal itu? Ya, 3 hal yang selalu kita ingat kalau menyebut ya Fattah, yang artinya maha membuka. Yang pertama, kita harus ingat yang namanya ya Fattah. Nah, itu dia, ya, membuka segala yang terkunci, segala persoalan, ya, segala persoalan yang terkunci. Sulit sekali ya menghadapi problem anak-anak saya yang semakin dekat dengan HP-nya,
Nah, pergaulannya ya Allah. Bisa sampai umat gini kepala orang tua ya. Nah, apa caranya? Nah, dan dia apa caranya? Dia kan terkunci kan. Ya, udah begini nggak bisa, ini nggak bisa, ini kok, aduh. Sepertinya kita nggak bisa nangani anak kita. Nah, jangan terus-terusan bersandar kepada otak kita atau kepada arahan ustaz, bahkan ya arahan ustaz yang nggak mempan juga gitu misalnya. Nah, langsung aja, ya Fatah, ya Fatah, gambarkan anak kita yang sulit diatur, ya Fatah, termasuk anak mertua ya, Bu ya, anak mertua ya, yang di atas semakin bertingkah, anak mertua. Ya, anak ya. Jadi kita ini nggak hidup ya kan? Sering ada masalah yang timbul dari anak mertua, suami atau istri, ya kan? Ya Fatah. Ini yang mau kita tidak galau, karena pasti Allah bisa membukanya. Ingat ya, segala yang terjadi yang kita tidak bisa tangani. Jadi jangan paksakan diri kita. Ya Rahman Ar-Rahim. Jadi itu ya mas kalian yang harus diingat ya. Ya Bapak, gak ada yang tidak bisa selesai. Begitu mas kalian. Dengan Al-Fatah. Masih ingat mas kalian? Dan ketika dalam sebuah peperangan, Siti Aisyah ikut bersama Rasulullah kan? Ketika kita istirahat, Siti Aisyah izin ke belakang, mana gitu ya, belakang. Nah, menurut sahabat yang tugasnya menjaga ontanya Aisyah yang ada tanggulnya itu, ketika akan berangkat, mereka merasa Aisyah sudah balik, sudah balik, begitu ya. Berangkat, rombongan ini balik ke Madinah. Tapi di Madinah gak ada Aisyah, gak turun dari kampungnya. Aisyah itu termasuk Abi perawakan kecil kita gitu ya. Abi tandu ya, bukan dibagi orang tandu. Ya sama tuh ya, antara ada Aisyah dengan tidak ada sama aja gitu. Tinggal gitu ya. Tidak ada. Semua pada gelisah, khawatir ternyata. Nah, terakhir dia ada sahabat yang tugasnya jaga-jaga di belakang. Abang lihat belakang mungkin ada yang tertinggal. Ternyata Aisyah yang tertinggal. Ini kan mereka berdua mau perjalanan. Tapi Aisyah di atas kuda, sahabat ini di bawah. Langsung menyebar. Selingkuh, orang-orang munafik itu, begitu mas kalian, sampai pembantu Abu Bakar juga ada yang ngompori. Ingat loh ini peristiwa ini terjadi di mas kalian. Berat di mas kalian. Apa yang terjadi mas kalian? Ya Allah, Rasulullah sampai mengatakan kepada sekalian kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau kamu salah, tinggal istighfar mengaku kepada Allah. Aisyah itu nangis siang dan malam, dituduh. Itu tadi, padahal dia itu tadi ketinggalan. Bukan pacaran. Nah begitu mas kalian. Jadi Rasulullah sampai Rasulullah ya tidak bisa menetapkan solusinya, belum ketemu Rasulullah. Betul ya? Aisyah bilang apa?
Kalau aku menjawab ya aku istighfar, berarti aku salah. Kalau aku mengatakan tidak melakukan itu, tidak ada yang percaya. Sampai Rasulullah begitu loh. Rasulullah dulu ya. Tapi Rasulullah tidak bisa membela istrinya karena memang begitu sulit dikalahkan tuduhan itu mas saya. Maka terakhir jika Islam menghadap ayahandanya, yang paling tahu siapa dirinya ya ayahandanya. Ya Nabi, tolong sampaikan kepada Rasulullah tentang diriku ini ya Nabi. Apa jawabannya? Aku ngomong apa? Tuh. Di zaman Rasulullah begitu beratnya fitnah yang mengenai keluarga Rasulullah. Makanya jangan heran, dulu pernah ada Habib misalnya dituduh selingkuh macam-macam kan? Itu kan cara mereka. Rasulullah tidak kena. Coba bayangkan Rasulullah tuh. Abu Bakar seolah-olah nggak bisa menetapkan masalah ini. Akhirnya apa? Aisyah tidak lagi minta kepada Rasulullah merayu beliau dan cara Abu Bakar untuk menyelesaikan masalahnya. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Aisyah, "Qasabrun jami wallahul musta'an." Jadi dia bersabar dan langsung Allahul musta'an, hanya Allah yang bisa menolong. Jadi Aisyah minta kepada Allah sudah, karena manusia sangka Rasulullah ayahnya tidak bisa membela dia dalam arti mengatakan dia tidak bersalah. Akhirnya apa? Maksudnya turunlah ayat langsung. Jadi Allah yang menyelesaikannya. Bayangkan ini gambarannya. Al-Fattah. Wah, Aisyah suci tidak macam-macam di perjalanan. Subhanallah. Ini gambaran. Mas kalian tidak tahu Rasulullah mengalami fitnah besar. Hanya ini fitnah kubro. Fitnah besar selesai bersama Al-Fattah. Yuk, yang merasa dengan masalah yang tidak dia terselesaikan, udah nyoba ini nggak bisa, nyoba ini langsung udah nangis kepada Allah. Ya Fattah, ya Fattah. Bayangkan masalah kita nggak selesai, ya Fattah, ya Fattah. Insya Allah. Ya, ini ya. Ingat itu pertama, ya. Jadi segala hal yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Al-Fattah, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segelap apapun persoalan akan terang, sesulit apapun persoalan akan menjadi mudah. Kesedihan yang begitu mendalam akan berganti ceria bersama Al-Fattah. Masya Allah. Jadi bagaimana mungkin kita hidup jauh dari Allah, gitu kan? Ini jaminan Allah bukan saya. Masya Allah. Itu yang pertama, Mas Kalian. Nah, karena itu Mas Kalian, dengan semangat menyebut Al-Fattah, berarti otomatis kita semakin tunduk kepada Allah, sujud dan menangis di hadapannya. Pasti dia akan menolong kita. Masa Allah. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman kan? Ada masalah-masalah yang sangat genting. Kok selesai? Sudah tahu masalahnya kan semua Bapak Ibu? Insyaallah. Apalagi kita tambah lagi ilmunya, semangat seperti ini insyaallah. Semangat aja.
bersedia. Ya Rahman, saya tidak merasa apa-apa, saya tidak lupa dengan pertolongan Allah. Ya, anak saya yang keempat yang sedang mendapat S1, ya, itu pernah mengalami, ya, saya opname di rumah sakit umum Solo, dan kondisi dokter itu nggak memberitahu kami nggak ada harapan. Serius, nggak ada harapan. Itu nama penyakitnya sepsis neonatal. Dan waktu itu memang anak saya seperti nazar, seperti nazar. Ya udah, nanti keluar Allah. Besoknya, Allah ya, datang dokternya meriksa, itu darah putih, kaget dan langsung ngomong kepada kami, ini mukjizat. Bahasanya dokter itu saya. Dan itu tahu bahwa ini prediksi awalnya itu sudah nggak ada harapan. Ya, anak saya sendiri mengatakan apa? Hidup yang kedua. Karena dia merasakan sakitnya. Hidup yang kedua. Terima kasih Allah, hidup yang kedua. Masya Allah. Jadi masalahnya Allah itu sayang dengan kita, masalahnya. Apalagi yang sering di masjid, sujud, sumpah, ruku, sujud, taklim, subhanallah. Semangatnya. Allah kita cermin. Ya, Fattah, Al-Fattah. Jadi kita harus ingat, persoalan seberat apapun, sesulit apapun, akan mustahil. Tolong jangan ada putus asa, galau, rasa gelisah. Al-Fattah, Al-Fattah. Coba bagaimana coba gambarannya Allah tadi yang katakan yang nama mustahil di surah Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal 'azizul hakim. Apa yang Allah buka, yaftah, linnas dari manusia, bil rahmati, karena rahmatnya, wala mumsika laha, tidak ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah buka selesaikan, tidak ada yang bisa menahannya. Wama yumsik, dan apa yang Allah tahan, ya, wala mursila lahu, tidak ada yang sanggup melepasnya setelah itu. Wa huwal azizul hakim, dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Harus diingat ini ya. Jadi ya fatah tadi nyambung dengan ingat asma Allah yang lain, Al-Aziz, Al-Hakim. Tolong diingat maksudnya. Jadi kita yakin yaftahullah, Allah itu bisa membuka persoalan semua meski mustahil. Kenapa? Al-Aziz, Allah maha perkasa. Penjelasan sederhana ya. Al-Aziz itu maha perkasa, yaitu apa yang Allah kehendaki tidak ada yang bisa menahan. Itu Al-Aziz. Al-Hakim pasti memberikan solusi yang terbaik, bijak. Nah, gitu maksudnya. Termasuk apa ya? Seandainya kita berharap misalnya penyakit yang dihadapi oleh saudara kita siapa, itu kita ya fatah, Allah nggak sembuhkan, Allah bijak. Nah, begitu maksudnya. Jadi meskipun saya nggak sembuh, itu sudah al-fatah ribuan juta kali, itu Allah menenangkannya dengan bijak. Itu yang terbaik maksudnya. Gitu ya, mas sekalian. Surah Fatir ayat 2. Yang pertama, ya Fattah. Yang kita ingat, yang kedua, kalau kita menyebut Al-Fattah ada kekhususannya.
yaitu Allah membukakan pintu kesuksesan. Ya kan? Yang lagi berjuang di masalah ekonominya, masuk di politik, apalagi karir ilmunya, insya Allah mencapai sukses. Artinya cita-cita yang kita kehendaki, insya Allah mudah kita capai. Jika anak-anak kita kawal dengan ya fatah, apalagi doa ayat bunda itu makbul, gak ditolak. Ya fatah, masya Allah, insya Allah sukses anak kita. Itu fatah itu penentu kesuksesan. Ingat ya, bukan kecerdasan kita, bukan kehebatan kita, bukan dana kita, tapi Allah. Masya Allah. Sehingga mungkin kita sudah merasakan lah ya, dengan keterbatasan kita, dana kita, kita sukses seperti ini. Alhamdulillah. Itu mana dari Al-Fatah yang memberikan kita kesuksesan. Ya Rahman. Jadi nggak peduli apa yang sedang kita miliki sekarang. Yang penting kita berusaha maksimal. Tawakal Allah, yaitu Al-Fatah. Insya Allah sukses. Al-Fatah, Al-Fatah, Al-Fatah yang sedang mencapai cita-citanya. Sebut selalu Al-Fatah, Al-Fatah. Gitu mas sekalian, ya. Sehingga perintahnya waktu yang begitu lama tidak buat kita putus asa, karena Allah yang paling bijak tadi menentukan kapan saatnya. Kan gitu ya, dan itu paling tepat waktunya ya mas sekalian. Bisa cepat, bisa apa? Sedang saja, ya, atau bisa lambat. Allah yang menentukannya. Nah, sudah ya, pintu sukses itu kalau kita menyebut ya Fatah. Itu mas kalian Anda bisa bayangkan coba, ya. Jangankan menggapai apa yang sudah bisa kita hitung. Ya, misalnya pedagang, kalau saya modal sekian, jual ini, dapat, kan gitu bisa hitung ya. Artinya itu bukan goib yang kita bisa gambarkan, kita bisa bayangkan. Untuk itu agar kita lebih semakin mantap tanpa keraguan menjemput sukses kita bersama Al-Fatah. Jangankan yang real, gitu ya. Allah sampaikan yang kamu tidak tahu, yang goib itu Allah penentunya. Apalagi yang real. Maaf ya, jadi dokter lah, jadi insinyur lah, jadi pedagang sukses lah. Itu kan real gitu. Sudah ada yang mengalaminya, kita bisa lihat. Itu ya mas sekalian. Ingat ayat ini, surah Al-An'am ayat 59. Wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ingat ayat ini mas sekalian ya, agar yang makin suksesnya semakin optimis ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Gaib itu Allah yang menentukannya. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah tahu. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang berguguran melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Kalau ingatkan, Allah tahu yang gaib, Allah menentunya. Ya Allah, apalagi yang real nyata,
gitu cuma sekalian. Ingat itu. Bahkan Allah katakan apa yang terjadi di lautan daratan Allah tahu semuanya. Apalagi perjuanganmu Allah tahu. Berdoa sambil ya Fatah, ya Fatah, Fatah. Yang ada yang belum menikah, ya Allah, aku ya Allah, ya Fatah, ya Fatah. Allah tahu itu gitu loh. Ya, pada orang tua yang khawatir anaknya belum dapat jodoh, ya Allah, ya Fatah, ya Fatah. Nangis sama Allah tahu banget. Jangankan dia yang goib Allah tahu, dan seluruh kejadian di bumi Allah tahu. Bahkan Allah katakan daun yang berguguran Allah tahu semuanya. Coba saya tanya ya, cuma sekarang siapa yang pernah menghitung dalam semalam berapa daun yang berguguran di TPI? Ada yang sudah pernah menghitung? Dalam semalam berapa yang berguguran jumlahnya? Ada yang pernah hitung? Nganggur masuk saya. Allah tahu jumlahnya, Allah tahu. Bukan saja TNI, sedunia Allah tahu jumlah daun yang berguguran. Subhanallah. Tolong rasakan itu. Kita tergantung dengan kuasanya dahsyat Allah Subhanahu. Apalagi satu top cita-cita kita kecil gitu loh. Al-Fatah bersama Al-Fatah. Jam berapa turunnya? Sampai ke tanah dalam berukuran di TP ini. Tahu kalau detiknya, tahu semuanya tahu. Udah di luar kemampuan kita lemah. Allah Maha Al-Fatah. Subhanallah. Di kamar malam berapa butir buah yang jatuh? Ayo, tuh Allah tahu semua jumlahnya, detik berapa, jatuhnya mampir dulu, terus Allah tahu semua masalahnya. Masya Allah. Ya Fatah. Gampang sekali bagi Allah. Itu ya maksudnya ya. Saudara anak-anak 159 terus semakin mantap. Bismika ya kami hidup bersama asma-Mu ya Allah. Al-Fatah. Selesaikan yang sedikit ya. Yang ketiga ya, selesai ya. Yang ketiga apa ini? Sama ya. Jadi khusus masalah ya Fatah, masalah pertikaian. Yang mendoakan teman Gaza boleh ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Di pahala kita teman-teman di Gaza. Sedang Allah sudah menyelesaikan ya, kesombongan jadi Israel dirasakan sok ya. Ya Fatah, ya Fatah. Pertikaian. Keluarga kita ada yang tidak pernah akur. Ya Fatah, ya Fatah. Ini khusus itu. Suami istri ini dikit-dikit saling salah, saling menginginkan. Ya Fatah, ya Fatah. Bagi anak yang melihat bapak ibunya nggak akur gitu, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Pokoknya masalah pertikaian pasti Allah bisa selesaikan. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya. Kayak Israel dalam Gaza, ya Allah gitu, ya Fatah. Ya, dan Allah sedang berusaha menyelesaikannya. Ya, ini ayatnya. Ya, Qul yajma'u bainana rabbana thumma yaftah bainana bil haqqi wa huwa fattahul alim. Katakanlah Tuhan kita yang mengumpulkan kita semuanya, kemudian Dia memberi keputusan antara kita. Yaftahu bainana bil haqq, pasti dengan benar, karena Dia Maha memberi keputusan dan semuanya karena Dia Maha Adil. Surah Sabah ayat 26. Begitu jelasnya. Coba, subhanallah. Begitu gambarannya masyarakat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kita ini bersama Allah
selalu mudah, selalu ringan, selalu lempeng, walaupun jalannya bergelombang gitu ya. Karena kita hidup bukan dengan pribadi kita, apalagi kelemahan kita, tapi bersama yang maha sempurna, maha kuat, yang kekuatannya dahsyatnya tidak bisa kita bayangkan. Subhanallah. Baik, kita optimis. Hidup kita sekarang tidak ada yang boleh putus asa, tidak ada yang boleh galau, resah, meskipun banyak persoalan yang bertubi-tubi tidak pernah berhenti. Kan begitu ya? Ini udah diri semua. Yakin sama ragu-ragu? Yakin? Yakin? Bersama Al-Fatah kita semakin bahagia. Bisa? Insya Allah. Ada yang ingin disampaikan oleh Mas kalian? Monggo. Wah, ini sudah merasakan kayaknya Al-Fatah terus ini ya. Oke. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bersama Al-Fatah kita selalu punya harapan, tidak ada putus asa, kita semakin terangkat derajatnya, bahwa kita semakin mudah hidupnya dan semakin bijak menghadapi seluruh apapun masalah yang kita hadapi. Meskipun membuat kepala kita mumet, ya kan? Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini Allah selalu membersamai kita dengan dengan fakta kekuasaannya dan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.